juga nanti biar kita diskusi. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Salah satu dari kewajiban bagi akademisi, ya ulama, ya dan orang yang memahami tentang pendidikan agama Islam itu adalah terkait dengan tanggung jawab untuk mengembangkan ya pendidikan agama Islam. Ya, kemarin kita sudah sebutkan bahwa pendidikan agama Islam dalam konteks pendidikan nasional itu adalah PAI yang ada di yang ada di SMA ya dan juga di SMP. Nanti ada juga di sekolah dasar. Sementara kalau di tingkat MI, MTS dengan aliyah gitu ya, itu dia PAI-nya itu pendidikan agama Islam itu dia dirincikan lagi menjadi akidah akhlak, kemudian juga Al-Qur'an hadis, kemudian juga fikih dan juga nanti ada sirah atau sejarah peradaban Islam. Nah, kemudian ya mata pelajaran ini itu kan diajarkan. Tadi risetnya penelitiannya Pak Erus itu adalah penggunaan multimedia nih ya sesuai dengan sekarang nanti multimedia itu berarti namanya juga multi, ingat ya namanya juga multi berarti dia bukan hanya satu. Kalau satu berarti mono gitu ya. Kalau multi berarti banyak. Multimedia, mono media satu, multimedia satu ya. Nah, kemudian juga tadi bukan hanya penggunaan multimedia tetapi juga termasuk juga lembaganya ya, lembaganya dan termasuk juga yang penting ini adalah memang dari sisi kurikulum ya atau bahan yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini karena Indonesia begitu banyak variasi gitu ya, maksudnya itu adalah pembelajaran dan juga madzhabnya sehingga kemudian memang Kementerian Agama itu menetapkan adanya kurikulum ya, PAI. Baik itu yang sifatnya tadi SD, SMP, SMA ataupun juga MI, MTS dengan aliyah sampai ke SMK sampai ke juga bahkan sampai ke yang salafiyah wusto juga ya, salafiyah yang yang ali juga sama gitu, yang sani juga Kementerian Agama itu sudah menyusunnya. Tapi kemudian banyak juga pesantren yang tidak menggunakan ya baik itu pesantren atau terutama pesantren yang di dalamnya tentu saja ada aliyah ataupun madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah ataupun madrasah ibtidaiyah dan mereka menggunakan apa yang disebut dengan lokal curriculum atau kurikulum lokal. Saya yakin di MQ kan punya kurikulum tersendiri dengan corak kekhasan dari MQ sendiri ya. Nah, ini banyak gitu ya sehingga kemudian kalau kita lihat ya pesantren itu dia dalam tanda petik itu beraneka warna pemahaman ya. Kalau kita membaginya tentu saja ada yang salafiyah dalam bentuk kholaf gitu ya, maaf bukan kholaf ya, salaf gitu ya, salafiyah gitu ya yang mungkin walaupun istilahnya salah gitu ya, tapi kita sebutnya tradisional gitu ya. Dan yang kedua adalah yang kholafiyah atau yang modern ya, yang reformis coraknya itu. Nah, kemudian dari kurikulum lokal ini tadi banyak sekali perbedaan-perbedaan. Gitu ya. Nah ini biasanya itu akan berpengaruh terhadap nanti perkembangan dari siswa gitu ya. Misalnya nih kalau umpamanya kemarin itu yang kasus-kasus terkait dengan mungkin ada beberapa perbedaan yang terjadi. Yang ini kadang masyarakat itu kurang memahami gitu ya, kurang memahami. Misalnya nih, ini masuk ke fikih ya, misalnya azan. Wah, kemarin kan ramai tuh yang kita sebut saja Maha Zaitun itu. Azan itu menghadap ke jamaah, bukan menghadap ke kiblat. Nah, kita tanya dulu nih, gitu ya, ke siapa nih ya, ke Ustadz Muslihun nih yang dari tadi belum ditanya nih. Azan itu sebenarnya menghadapnya apakah wajib ke kiblat atau menghadap ke jamaah? Itu yang pertama. Nanti yang kedua itu adalah nada dalam istilahnya itu azan. Ya misalnya kalau di sana itu azan itu dia nggak pakai nada gitu ya. Jadi mungkin azan itu seperti azannya Bilal gitu ya. Dia nggak pakai nada. Itu benar atau salah atau seperti apa?
Dua pertanyaan nih Ustadz Muslihuddin. Silahkan, gimana nih tentang adzan nih? Biar nanti kalau anak-anak itu juga, orang tua juga nggak salah juga nih. Menghadapnya wajib atau enggak sih? Atau seperti apa? Silahkan. Berkenaan dengan menghadap kiblat dan beberapa kaifiat apa di dalam azan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu sebagai muadzin pertama Rasulullah SAW. Di antaranya beliau meletakkan jari di telinganya, kemudian beliau menghadap kiblat ketika hayya 'alas shalah, kemudian menoleh sebelah kanan, hayya 'alal falah menoleh ke sebelah kiri. Dan itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dan kemudian ini kan menjadi sunnah takririyah. Sunnah takririyah yang memang Rasulullah SAW sendiri tidak mempraktekkan harus begitu dan begini, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi sunnah takririyah, termasuk juga di dalam berintonasi. Dan sependek pengetahuan saya yang tidak seberapa ini, bahwa Bilal bin Rabah adanya nggak lempeng begitu. Oh, nggak lempeng juga ya? Ya, ada intonasinya. Kalau tidak salah gitu, kalau dalam riwayatnya itu nahawan yang beliau azannya itu nahawan. Dan termasuk juga Rasulullah SAW juga ketika membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran Rasulullah SAW itu nahawan bacaannya. Itu kan nahawan yang bacaan nahawan itu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kalian dipraktekkan nih, coba baca Al-Fatihah nih Pak Ustadz Muslihuddin nih. Nahawan itu seperti apa sih sebenarnya bacaannya? Karena ada bacaan hijaz, kalau bacaan hijaz dengan oktavnya, kalau nahawan itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adzan intonasinya juga mendayunya seperti itu, agak lambat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, jadi agak mendayu, rada mengayun begitu bacaan hawan itu. Dan itu yang di dalam riwayat yang sependek pengetahuan saya, itu yang disukai oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam adzan pun yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu dengan bacaan hawan. Begitu. Adapun tadi Ma'had Az-Zaitun kan sah-sah saja dia bacaannya begitu karena madhabnya madhab Soekarno. Jadi udah jelas ya madhabnya. Dan madhab Soekarno. Jadi kalau dia mau prakteknya begitu ya sudah, karena madhabnya juga madhab Soekarno kok. Ya udah, kalau udah seperti itu udah selesai tuh, berarti udah sah berarti. Ya, jadi diskusinya itu udah jelas nih ya gitu. Tapi tadi memang ini ya, kembali kepada sunnah takririyah gitu ya, sunnah takririyah terkait dengan penyebutan dari Bilal ya. Ketika Bilal itu berazan, beliau memang menghadapnya itu menghadap itu ke kiblat, atau memang di situ banyak masyarakat, atau seperti apa sebenarnya? Tadi ada pertanyaan, tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya sebenarnya ketika di masjid itu sebenarnya posisi muadzin itu di mana sebenarnya? Ada beberapa masjid, bisa di tempat saya di sini tuh dia adzan itu dia di belakang, dia selalu di belakang, tidak pernah di depan mimbar, tidak di soft pertama. Nah, sebelum ke situ kita ke Pak Heri dulu nih. Ada komentar nggak Pak Heri tentang ini? Mungkin pernah dengar tadi tentang istilahnya itu gaya azan, dan juga mungkin dari sisi tadi menghadap ke jamaah atau ke kiblat. Silahkan. Ya, kalau terkait nagom, walau alam pengetahuan Ana pendek sekali, jadi tidak ya sempatlah ada beberapa misalnya nahawan, jirkah dan sebagainya gitu, tapi pengetahuan hanya sekedar
pengetahuan apa namanya ada beberapa nama lah gitu ya, tapi Ana sendiri tidak terlalu memperdalam nagom tertentu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan menambahkan saja terkait dengan yang adzan tadi apa seperti yang disebutkan oleh Pak Ustadz Muslihuddin tadi, bahwa Ana melihatnya sebagai selain sebagai apa namanya apa sunnah takririyah yang artinya tidak dikomentarin salah gitu ya, maksudnya dibiarkan oleh Rasul gitu ya, tidak dikomentarin salah gitu dan tidak dikomentarin benar gitu ya, tapi lebih ke arah melihat sebagai adab saja gitu kalau Ana melihat gitu Pak Dokter ya, bahwa adab orang untuk beradzan dan sebagainya itu ya memang menggunakan adab-adab yang baik gitu ya. Kalau memang baiknya menghadap ke kiblat ya itulah adab yang mungkin baik gitu yang untuk dilakukan gitu ya. Walau alam Pak Dokter, mungkin itu yang bisa dijawab. Oke, syukran. Terima kasih Pak Heri. Saya gantian ke Pak Erus nih. Tadi pertanyaan kedua. Pak Erus kira-kira tadi muadzin itu ketika Jumat ataupun ketika itu sebenarnya dia di dekat mimbar gitu, atau mungkin di belakang, atau mungkin malah zaman dulu tuh naik ke atas gitu, ke menara gitu, karena memang mengucapkan azan kan. Nanti yang ketiga itu tentang panggilan azan nih. Kira-kira yang pernah dibaca nih. Iya, Pak Dokter. Pak Erus. Ya, makasih Pak Dokter. Kalau itu sih mungkin kita kembali kepada syarat ajan ya. Syarat ajan itu apa saja sih begitu ya untuk bisa dikatakan bahwa itu benar begitu. Itu kan kita atau mempelajari seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu, terutama Bilal begitu ya. Dan kalau tidak salah syaratnya tidak ada tempat di situ. Yang ada syarat itu adalah telah masuk waktu sholat misalnya gitu. Ya, tapi jangan sampai ajan misalnya di luar waktu sholat, jam 10 pagi misalnya ajan gitu ya. Ada cerita itu yang datang, kenapa tadi pagi subuh nggak datang, jam 10 pada datang katanya. Itu yang pada ramai gitu ya. Kecuali untuk lomba kali Pak Erus ya. Untuk lomba ya, itu beda lah gitu. Iya betul, atau lagi latihan kali. Yang Oke, kedua terima kasih Pak Erus ya. Dan niat ajan. Yang ketiganya ya ajannya dikumandangkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Turki gitu ya, atau Iya, bahasa yang lainnya. Iya, kalau di Turki kemarin ada aturan juga di sana gitu ya. Oke, Pak Erus, terima kasih. Menurut saya diskusi seperti ini penting gitu ya. Jadi agar masyarakat itu paham gitu. Jadi bukan hanya melihat saja, oh ini benar, ini salah, bukan, tapi ada sebabnya gitu ya, ada sebabnya gitu ya. Tadi memang di beberapa riwayat justru malah adzan itu tadi di menara gitu, karena memang tadi fungsi. Nah, kita juga akan bicara tentang fungsi dari adzan. Adzan itu kan dia panggilan gitu kan ya. Panggilan, bahkan di kajian fikih itu termasuk merujuk juga kepada hadis Nabi itu tentang Ibnu Ummi Maktum itu, bahwa mendengar azan itu nanti terkait dengan kewajiban berjamaah. Kalau tidak mendengar azan nanti itu istilahnya itu opposite-nya. Jadi panggilan azan itu terkait dengan hukum wajib berjamaah gitu kan. Nah, kemudian ketika dia tidak mendengar azan, apakah itu dia menjadi tetap gitu, atau mungkin ada ilatnya di situ. Gitu kan ya. Itu yang pertama tuh. Nah, karena masih ada beberapa orang yang di kampung itu masih ada tuh yang tidak pakai speaker gitu ya. Karena kalau speaker dipakai tuh adzan itu jadi kemana-mana, memang semuanya terdengar gitu kan ya. Nah, kemarin orang tuh menggunakan media yang lainnya. Jadi tadi berdasarkan apa istilahnya itu tempat azan gitu ya, tempat azan gitu ya. Apakah Nabi itu Bilal itu azannya itu naik ke atas gitu kan ya. Di atas sehingga kemudian sekarang kita mengenal ada menara gitu kan ya, ada minaret itu kan ya, ada itu untuk azan, sekarang jadi diisi untuk toa atau pengeras suara gitu kan, sehingga kemudian azan itu cukup ada yang dekat mimbar, ada yang di belakang. Menurut saya ini penting agar masyarakat itu paham gitu. Di tempat saya ini kalau azan Jumat gitu ya, itu biasa dia itu di saf kedua tapi dari belakang. Dia selalu azan itu di belakang gitu. Jadi saya selalu berpikir gitu kan,
Ini berarti mungkin memang adzannya itu ini, dulu kan di zamannya Utsman itu sampai adzannya itu di masjid gitu kan ya, di masjid lagi, di pasar kan, adzan pertama itu di pasar gitu kan ya. Nah itu ya, kayaknya ini nggak usah kita simpulkan, yang berikutnya tadi, kembali ke esensi adzan. Adzan itu kan tadi panggilan sholat gitu ya, tadi kalau kaitkan dengan bayi yang baru lahir, itu pendapat saya juga sudah saya sebutkan juga gitu ya. Walaupun pokoknya mengatakan mubah, tapi ini tadi saya cerita di kampus itu, orang-orang itu heran ketika, ada seseorang yang meninggal, kemudian dia sudah dimasukkan ke liang lahat gitu ya, kemudian kok tidak diazani. Gitu kan ya. Ini orang awam kemudian, ada yang meninggal, kemudian, dia meninggal kemudian dikuburkan, ketika di liang lahat mau diuruk gitu ya, itu tidak diadzani, kemudian kain kafannya juga tidak dibuka. Nah, orang awam ini dia nanya, tapi dia dokter sih sebenarnya, tapi bukan di bidang Islam gitu ya. Dia nanya, "Pak, kenapa, mayitnya itu tidak diadzani?" Jawabannya, logis, dia bilang itu, "Kan adzan itu untuk sholat gitu ya, kenapa mayit itu mesti diadzani?" Nah gitu ya. Nanti kalau jamaah haji kita mau berangkat juga biasanya juga azan juga tuh, karena dulu tuh keyakinannya udah haji itu meninggal sehingga, diazani. Nah ini terhadap, fungsi kayaknya ke Ustadz Muslihuddin ya, mungkin bisa ngasih pencerahan ini ya, dan ini terjadi di situ, di mana, dekat, Ar-Roya situ. Di situ kan dulu ada jamaah, sampai sekarang masih ada tuh jamaah yang Ahmadiyah tuh di Ciampea itu, mereka itu seperti itu. Tapi dari satu sisi tuh ya memang azan di kuburan nih, gimana nih Pak Ustadz Muslih nih? Nanti Pak Ustadz Mustafa udah siap juga nih. Wah, udah siap nih kayaknya deh. Silakan Ustadz Muslih, gimana nih sebenarnya fungsi dari azan nih? Karena tadi ada yang komentar, kok udah meninggal kayak kambing katanya gitu ya, nggak diazani, nggak di kain kafannya nggak dibuka dan sebagainya. Silakan Ustadz Muslih. Kalau berkenaan dengan azan, sebagaimana fungsinya bahwa azan itu nida, panggilan. Sehingga dalam kaifiat azan itu, di masa Utsman bin Affan, misalkan untuk sholat Jumat, beliau sampai azannya 2 kali, 1 kali dikumandangkan di pasar, Mhm. karena memang orang lagi kumpul, ya masih nggak ngeh juga kalau itu Jumat gitu. Iya Kemudian 1 kali betul. di masjid gitu, Mhm. karena menjalankan fungsinya sebagai nida. Yang Mhm. kedua tadi adapun azan untuk untuk yang meninggal, saya sendiri belum pernah mendapati dalilnya mengenai itu gitu. Dan saya Mhm. sendiri secara pribadi sepakat dengan bahwa azan itu adalah nida, yang untuk yang meninggal tidak diadzankan. Saya khawatir gitu nanti kalau jenazahnya bangun mau sholat gitu kan Gitu ya. pada kabur itu. Mhm mhm mhm. Jadi secara fungsi begitu gitu. Adapun apakah diadzankan atau tidak, kalau saya secara pribadi, eh, tadi sepakat dengan yang bahwa adzan itu nida, sehingga untuk yang meninggal itu tidak harus diadzankan. Akan tetapi dalam praktek untuk dakwah tentunya tidak harus juga kita berbenturan dengan apa yang berjalan dengan masyarakat, apalagi kalau itu Betul. sedang dijalankan gitu. Mhm. Kalaupun kita memberikan pemahaman harus jauh-jauh hari, jangan kemudian pas lagi di Itu momennya begitu. malah ribut jadinya ya. Malah jadi ribut, orang bukannya jadi paham gitu. Mhm, betul. Oke, Saya syukran Ustadz Muslihuddin. Ini Ustadz Mustafa kan udah siap nih mau saya tanya nih, masih ada waktu ya. Nanti ada keyword yang penting yang mungkin nanti bisa dapatkan dari beberapa pernyataan saya. Ustadz Mustafa, kita lagi bicara tentang tadi sebenarnya ke pendidikan agama Islam, kemudian kurikulum lokal yang ada di tiap pesantren, dan setiap pesantren itu punya karakter sendiri, dan karakter-karakter ini kadang agak membingungkan oleh masyarakat karena memang biasanya itu berbeda gitu ya. Selain kita mengenal ada banyaklah gitu ya yang mereka masih umat Islam gitu ya, ada LDII, tadi ada Ahmadiyah, termasuk yang terbaru itu adalah Az-Zaitun. Nah, tadi kita ambil salah satu contohnya itu adalah, adzan gitu ya, tadi mendengar adzan yang, dengan gaya Bilal gitu, kemudian yang kedua itu menghadap ke jamaah, kemudian pertanyaan yang kedua itu posisi adzan itu sebenarnya, di mana Bilal itu gitu, yang ketiga adalah, adzan untuk selain sholat, tadi misalnya untuk bayi yang baru lahir
lahir, kemudian yang naik haji, kemudian juga untuk yang mayit ketika dikuburkan. Silahkan, Ustaz Mustafa. Baik, Pak Dokter ya. Ini kaitannya dengan fikih ya. Mhm, Ada dakwah gitu ya. mhm, Kalau azan dikumandangkan di berbagai tempat itu mungkin ada sejarah dakwahnya gitu ya, Mbak. mhm. Ada semacam gimana kalimat tauhid itu bisa berkumandang di mana-mana termasuk di kuburan. Betul, betul. Jadi teman mencari kesempatan, kadang-kadang kita kesulitan untuk mengenalkan kalimat tauhid itu. Saya Mhm, ngomong diperkenalkan. Memang saya sendiri juga belum pernah mendapati kalau dalil di kuburan ya. Tapi kalau mhm, yang baru lahir itu ya, mhm, walau dalilnya doif, tapi dari sisi manfaat itu bagus ya. Dan mhm, eh, punya dosen ya dulu, dia kebetulan eh, S3-nya itu psikologi ya, mhm, Mesir. Ya, bahwa mengenalkan kalimat tauhid sejak kelahiran itu berpengaruh pada si bayi itu ya. Ini mhm, kalimat pertama yang didengarkan adalah kalimat tauhid gitu ya. Walaupun mungkin orang berdebat tentang penggunaan dalil tentang mengazani dan mengisi telinga kanan dan iqamah di telinga kiri ya. Yang lebih sahih kan mendoakan ya, mhm. agar menghindar dari gangguan setan. Tapi masih nyambung gitu ya, karena azan itu bisa mengusir setan sejauh-jauhnya gitu. Mhm. Adapun perbedaan-perbedaan di lingkungan pendidikan Islam itu kan eh, karena ya tadi biasanya fokus dan keterbatasan para dai-nya itu sendiri ya. Kita Mhm. itu dia fokusnya dulu di tafsir, sampai ada Darut Tafsir pesantrennya gitu ya. Mhm. Ajarkan tafsir jalan lain gitu. Terus ya di situ nahwu, nah terus gitu ya. Nah, selain fokus di keilmuan juga eh, apa aliran pemikiran yang dia dapat dari guru-gurunya juga sangat berpengaruh ya Mhm. di lingkungan pendidikan itu sendiri. Ya, umpamanya LDI itu kan intinya bahwa orang beramal itu harus bersanad ya, mangkul gitu ya. Mhm. Nah, kalau di Jawa itu disebutnya bukan LDI tapi mangkul. Nah, artinya Cool ya. kalimat-kalimat yang dibawa itu diambil dari sanad yang lebih tinggi ya, dari kita ke Mhm. guru sampai ke Rasulullah gitu ya. Ya, di sampai situ udah bagus gitu ya. Tetapi kan kemudian kemudian dia menutup diri dan menganggap yang dari gurunya LDI itulah yang paling benar. Nah, ini yang jadi problem kemudian ya. Jadi problem Mhm. serius ya, karena akhirnya sampai dia ya apa kalau orang lain datang di pel ya itu memang ada yang menyaksikan itu ya, karena dianggapnya kalau belum beritijah pada guru dia dianggap belum Islam yang sempurna. Karena Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun ya, bahwa orang musyrik itu najis ya. Nah, tetapi kita memang nggak akan bisa melepaskan diri dari keberagaman tadi ya. Mhm. Keberagaman, perbedaan, maka ya seperti yang dikatakan Ustadz Musri, kalau tujuannya dakwah itu ya memang kita harus uh, apa menyelami jauh-jauh
sebelumnya menjelaskan detailnya. Kalau kita di masyarakat ini apa, kita mulai bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi mereka yang sudah bertanya. Tapi bagi mereka yang belum bertanya, itu kita hanya berikan masukan-masukan dikit-dikit. Tapi kalau udah bertanya, kalau ini hukumnya apa, ini hukumnya, berarti dia pengen tahu, dan itu orang yang sudah siap untuk menerima pencerahan. Baru kita jelaskan dengan detail gitu ya. Tapi dalam satu jamaah mungkin dari ratusan orang hanya 1-2 yang kemudian bertanya. Ya benar kata para ulama dulu bahwa soal itu miftahul ilm ya. Lah kuncinya ilmu. Karena orang yang sudah bertanya biasanya siap untuk menerima jawaban-jawaban yang kita berikan ya. Jadi, walau alam Pak Dokter, kalau tentang azan di kuburan apa, memang kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi kalau mau dibuat pembenaran adalah ya tadi, bagaimana kalimat Allah itu bisa terus ada di mana saja. Masya Allah. Baik, luar biasa sekali ya. Oke, saya bacakan juga riwayat dari Abu Daud nih ya, dikatakan karena karena baitina atau baitimina tulan liyabtihala lal masjida wa kana Bilal yu'adzinu nu'laihal fajr. Ya, rumahku, ini perkataan dari seorang wanita dari Bani Najjar gitu ya, bahwa rumahku dahulu adalah termasuk rumah yang tinggi di sekitar Masjid Nabawi, dan Bilal dulu berazan fajar di atas rumah tersebut. Jadi sunahnya tadi karena nida itu azan, jadi bagaimana agar orang itu bisa mendengarkan azannya. Nah, tadi kalau Syekh Albani menyebutkan bahwa memang sunnah untuk menghadap ke kiblat, artinya sunnah gitu ya. Ya, sunnah ala fahmil fikhi ya. Jadi dari sisi fikih gitu. Jadi kalau menghadap ke yang lainnya pun ketika dia karena tempatnya tinggi dan sebagainya itu juga tidak membatalkan dari rukun ataupun syarat adzan itu sendiri. Tadi terkait dengan menghadap ke kanan, kemudian ke kiri, itu betul, termasuk juga meletakkan jari itu di telinga itu ya. Nah, termasuk juga tadi tentang lokasi tadi di pasar dan sebagainya, itu bagian dari ijtihadi. Tadi kalau mamanya yang lahir itu memang lebih ke memang kalimat tauhidnya. Kemudian juga seharusnya yang di itu juga kalimat tauhidnya itu ya. Jadi kalau hayya 'alas shalah hayya 'alal falahnya itu. Tapi tadi memang ya ini kan tadarruj ya. Kalau di masyarakat tentu saja ya tidak bisa langsung menyalahkan. Perlu adanya istilahnya itu ya waktu dan juga masa untuk ya mentarbiyah mereka tentu saja gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan azan, bahwa azan itu adalah nida, panggilan gitu ya, sehingga kemudian ya jelas nadanya juga tadi juga bukan yang lurus-lurus saja dalam artian istilahnya itu Bilal, bahkan tadi azannya Bilal itu berdasarkan sanad ya, tadi mangkul itu kan ya, sanad itu ya memang bersambung juga gitu ya. Nah, tadi kembali kepada pemahaman. Oke, nah keywordnya, kata kuncinya adalah tadi yang saya kasih contoh yang tentang azan untuk mayit itu adalah itu dilakukan oleh jamaah Ahmadiyah yang ada di Ciampea. Sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Itu satu tuh. Ya mungkin Pak Mustafa juga paham nih, tahu nih ya, kemarin sempat masjidnya itu dibakar gitu kan ya. Oh, dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kemudian ya sekarang mereka masih ada gitu. Tapi kemudian yang kedua tadi juga apa yang di Zaitun itu kan ya, yang apa menghadap ke jamaah dengan nada yang seperti itu gitu ya. Nah, dua contoh ini ternyata ya sebuah kebenaran itu ya wajib kita terima ya, walaupun mungkin banyak kesalahan dari apa lembaga ataupun institusi yang lainnya gitu ya. Maksud saya itu adalah jangan sampai ketika kita melihat oh Ahmadiyah dia jelas sesat gitu kan ya, karena MUI juga mengatakan Ahmadiyah itu sesat gitu ya. Tapi di beberapa amalan dia juga sudah berusaha, termasuk juga tadi sebenarnya LDI juga gitu ya. Perlu dilihat juga beberapa amalannya gitu kan, amalannya, terus juga harus tabayun, harus juga memastikan, itu tugas daripada para peneliti
ya. Ya bukan lepas ya, artinya ada kebenaran-kebenaran itu yang memang jika kita harus pahami. Nah, jangan sampai balik kita sebagai akademisi gitu ya, kemudian mengatakan, oh adzan menghadap jamaah itu salah gitu ya. Kata siapa gitu ya? Enggak juga. Syekh Albani menyatakan bahwa ya sunnah menghadap ke kiblat gitu kan ya. Gitu kan ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi tadi adanya itu apakah dengan langgam yang nahwan atau yang lainnya gitu ya, termasuk tadi adzan yang ada di pasar, kemudian adzan yang ada di mungkin di soft belakang gitu ya, kita perlu pahami. Tapi saya kira ini sudah paham semuanya nih. Ya kemudian tadi terkait dengan adzan yang orang meninggal, kemudian juga adzan yang itu juga itu bagian dari interpretasi sebenarnya. Ya kalau kita mampu ya kita tidak kita bisa rubah ya biyadih wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbi wa dzalika adaful iman. Nah, sebelumnya Pak Musa mau komentar mungkin nih, silakan. Iya, terkait dengan azan di kuburan itu sebenarnya udah sangat umum gitu. Bisa bukan hanya Ahmadiyah di Enggak, kalau di namanya Ahmadiyah justru enggak, punten. Yang Ahmadiyah itu dia tidak adzan. Dia tidak adzan. Makanya ya, di Ciampea itu dianggap aneh gitu. Ini kok enggak diadzani, langsung ditutup langsung udah gitu. Lanjut dulu. enggak. Hmm. Yang jadi azan itu memang umum ya. Nah, nggak azan tuh paling Muhammadiyah persis yang Ahmadiyah tadi kalau yang Nahdiyin itu rata-rata azan gitu ya. Nah, tadi mungkin saya salah dengar ya tentang itu. Saya sendiri belum tahu praktek mengkuburkan jamaah Ahmadiyah itu ya. Iya. Karena tak bertetangga dengan mereka. Ya betul. Ya tadi sebenarnya yang saya sebut tadi keywordnya adalah bahwa di tengah ya mereka fatwa ulama, kita mengikuti fatwa Majelis Ulama bahwa Ahmadiyah itu sesat, kemudian juga sekarang fatwa juga bahwa Mahat Zaitun juga salah gitu kan ya. Tapi di sana ada beberapa kebenaran secara fikih itu yang ya kita nggak boleh tolak juga gitu ya, bahwa oh Ahmadiyah dia nggak mengadzankan mayit gitu, ketika berangkat haji juga tidak mengadzankan gitu kan ya. Nah, itu betul gitu ya. Itu dari interpretasi pribadi gitu. Kemudian tadi kemudian azannya gitu ya, ya nggak terlalu berlebihan juga kan, tidak boleh juga ketika azan itu kemudian mendayu-dayu berlebihan gitu kan ya, sama seperti membaca Al-Qur'an juga, membaca Al-Qur'an dalam artian sampai ada langgam Jawa segala itu kan termasuk yang berlebihan gitu kan ya. Berlebihan sehingga kemudian itu perlu kita sampaikan ke masyarakat gitu ya. Termasuk tadi juga azan yang satu kali gitu ya di mana di pasar gitu. Sekarang justru malah tidak ada gitu yang azan di mall gitu kan ya. Azan di pasar gitu kan ya. Karena ada beberapa pasarnya ada masjidnya sih syukurnya gitu kan. Jadi kedengar di Bogor itu ada masjid yang di atas itu. Jadi ketika mau azan ya mereka walaupun satu kali azannya gitu ya. Itu di masjid gitu ya, di pasar juga gitu. Nah itu ya, nah itu dari sisi posisi dan sebagainya. Intinya adalah di pendidikan agama Islam ini kita harus bisa menyampaikan ke masyarakat ada beberapa hal yang memang merujuk kepada MUI itu memang sudah salah gitu ya, sesat dan sebagainya gitu. Tapi ada juga yang unsur kebenaran yang mungkin itu sebenarnya memang benar, cuman kadang masyarakat itu belum memahami. Ya bahkan itu masalah itu aja dipermasalahkan ya. Kalau secara ilmu ya harus dipermasalahkan, tetapi kemudian harus kita juga mengambil istilahnya itu kesimpulan-kesimpulan yang bijak, yang benar ya katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau yang itu adalah bagian fikih, jangan mengurung kok itu seperti itu sih, misalnya nih, itu kemarin ada yang protes, adzan kok lurus-lurus saja gitu kan, yang nggak ada seninya sama sekali gitu kan. Nah itu kan berarti awam gitu kan, nggak paham gitu kan. Harusnya ya namanya adzan ya mau langgam asal tidak berlebihan, kemudian juga mau yang lurus dalam artian panggilan gitu ya, memang itu juga memanggil untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seperti itu. Itu sih pesan untuk hari ini, malam hari ini di pendidikan agama Islam, termasuk juga tadi media juga terkait dengan azan. Kenapa saya pernah ngobrol gitu, kenapa ada masjid yang tidak menggunakan speaker? Mereka mengatakan kalau menggunakan speaker berarti dia tidak
istilahnya itu tadi hadis terkait dengan kewajiban untuk sholat berjamaah itu adalah ketika mendengar azan, gitu kan ya. Nah, azannya sekarang pun sudah walaupun ada menara tapi juga yang udah ada menara tapi nggak naik ke menara juga ininya karena sudah ada speaker. Tapi yang anti speaker juga di sini masih banyak gitu ya. Itu dia nggak naik ke menara juga gitu ya. Jadi tetap aja azannya itu, tapi azan itu selalu di belakang. Ini yang beda ini. Jadi azan itu walaupun nggak ada menara, dia azannya itu di depan dekat mimbar lah gitu ya. Padahal yang namanya azan ya memanggil harusnya gitu ya. Bahkan nanti kita bisa perdalam lagi tadi mungkin riwayat-riwayat tentang, makanya Syekh Albani mengatakan sunnah untuk menghadap ke kiblat gitu ya. Jadi sunnah fikih tadi itu. Jadi ketika dia tidak menghadap ke kiblat, misalnya masyarakat itu banyaknya di wilayah timur misalnya gitu kan ya. Masjid itu mungkin di ujung barat gitu kan. Ketika dia menghadap kiblat, kemudian di sana tidak ada itu, atau speakernya lah, mungkin sekarang itu diganti dengan speakernya kali gitu ya. Jadi speakernya itu menghadapnya itu adalah ke yang ada masyarakatnya tentu saja. Oke, ya tadi janji saya sampai jam 9.15 tadi terkait dengan pengembangan untuk media. Baik, ada yang lain yang mau ingin disampaikan? Silahkan. Yang belum bicara itu Pak Abu Nukman ya, Pak Joko nih, mungkin lagi ini ya. Oke, gitu ya. Kemudian saya mau nanya nih, kalau sholat ini berjamaah perempuan pakai ada ini nggak nih, pakai qomat nggak nih? Kalau pengalaman saya di sini pakai Pak Dokter. Kalau posisi imam di mana? Kalau imamnya perempuan? Kalau di depan laki. Kalau mamanya nggak ada laki-laki, perempuan semuanya, imamnya posisinya di mana? Maju ke depan atau sama dengan yang lain? Apa namanya? Maju di depan. Kayak laki-laki gitu? Ya, ya. Tapi apa? Agak imam dengan makmum agak apa ya? Ada jarak, ada jeda. Iya, jaraknya gitu. Oh, dikit gitu ya. Pokoknya maju ke depan gitu ya. Kita tanya ke Pak Heri nih, kalau sop perempuan itu imamnya perempuan kan itu lurus atau maju ke depan? Wallahu alam, sepengetahuan saya sejajar Pak Dokter sunahnya. Jadi apa namanya jamaah maupun imam yang akhwat semua itu sejajar gitu. Sejajar gitu ya. Kalau Ustaz Musli terakhir nih, kalau imamnya perempuan itu sejajar dalam posisi yang paling tengah. Gitu. Jadi sejajar gitu ya. Jadi nggak perlu maju sedikit gitu ya. Sejajar tadi posisi, tapi yang posisi yang paling tengah gitu. Iya, oke. Jadi paling tengah itu maksudnya adalah pertama di tengah, kemudian nanti mungkin bisa ke kanan dulu semuanya dulu, atau ke kanan dulu. Kalau laki-laki tentu berarti dia karena tengah berarti kiri kanan kiri kanan kiri kanan seperti itu jamaahnya ya, makmumnya maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih jazakallah khairan. Yang lain ada yang mau komentar? Pak Mustafa tadi sudah paham ya terkait dengan iniannya. Sudah inilah kayaknya udah tinggal ujian aja ini. Tinggal dulu ini aja.